Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ardiansyah. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi, mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi, R04. Kali ini saya akan menjawab tugas UAS. Pertama, nomor 1, jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Yang pertama ada komponen organisasi, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, database, prosedur, personel, atau jaringan data. Kedua ada komponen teknologi, yaitu teknologi menjadi semacam toolbox dalam sebuah sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan sekaligus mengakses data, menghasilkan keluaran, hingga membantu pengendalian dari seluruh sistem. Teknologi yang canggih adalah model utama sebuah sistem. Ketiga ada komponen manusia, yaitu contohnya adalah business analysis, sistem analisis, dan desainer, database administrator, programmer, computer security specialist, dan komputer operator. Dengan adanya orang-orang yang memiliki ilmu khusus ini, mereka bisa mengembangkan sistem informasi jauh lebih canggih dan lebih mudah digunakan. Tidak hanya itu, mereka juga berjasa untuk memperbaiki sistem yang error atau menambah sistem yang lebih baru. Kedua, jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Sistem informasi dapat membantu bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif karena sistem informasi memungkinkan perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki orang lain, atau mereka mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien, biasanya karena pengetahuan dan aset informasi yang superior. Yang ketiga, jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Suatu keputusan dilakukan karena adanya suatu masalah. Perlu diketahui bahwa tidak semua masalah membutuhkan pemecahan secara ilmiah. Seperti masalah dalam kehidupan sehari-hari, tentu dalam menyelesaikan masalahnya berbeda dengan permasalahan penelitian yang harus dipecahkan secara ilmiah. Pembuatan keputusan ini bertujuan mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan sehingga usaha pencapaian tujuan yang dimaksud dapat dilaksanakan secara baik dan efektif. Secara sederhana, proses pengambilan keputusan terdiri dari atas 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Penemuan masalah, yaitu tahap ini merupakan tahap untuk mendefinisikan masalah dengan jelas, sehingga perbedaan antara masalah dan bukan masalah, misalnya isu, menjadi jelas. Ada pemecahan masalah, tahap ini merupakan tahap penyelesaian terhadap masalah yang sudah ada atau sudah jelas. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang ada, seperti kondisi pasti, kondisi beresiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Yang keempat, identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas, bisnis, masyarakat maupun individu. Sistem informasi memungkinkan organisasi kehilangan suppliernya karena dengan adanya internet supplier dapat melakukan pencarian dan perbandingan organisasi yang lebih menguntungkan untuk melakukan kerjasama dengannya. Dalam dunia maya, isu permasalahan kejahatan atau cybercrime juga turut mendapatkan perhatian besar. Kasus kejahatan seperti pembajakan software secara ilegal sampai dengan permasalahan kesehatan yang menjadi efek negatif dari teknologi informasi. Lalu soal nomor 5, berikan contoh pengaplikasian konsep dasar, basis data, dan prinsip programan untuk mengembangkan sistem aplikasi. Jadi basis data biasanya banyak digunakan sebagai penyimpanan data, penjualan, kepegawaian, akuntansi, reservasi, asuransi, pendidikan, pergundangan atau inventory, telekomunikasi, industri, manufaktur, dan bahkan hingga dokumen-dokumen arsip negara. Pengembangan sistem informasi didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan atau opportunities yang timbul. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.